Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Alirsat Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 6, kembali lagi bersama dengan Ustadz Zaid. Kali ini kita belajar pendidikan agama bab yang ke-8, yaitu belajar tentang akhlak mulia. Apa sih kompetensi yang diharapkan setelah anak-anak mempelajari, menyimak video yang Ustadz sampaikan ini? Ada 3 kompetensi yang diharapkan. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat memahami pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Kemudian setelah anak-anak melihat, menyaksikan dan mempelajari bab 8, diharapkan anak-anak dapat memahami dan menyebutkan pembagian akhlak. Serta yang ketiga, diharapkan setelah menyaksikan video ini, anak-anak dapat memahami contoh-contoh akhlak terpuji serta melatih diri akhlak-akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercermin dalam kehidupan kita. Anak-anak mungkin waktu kelas 5 sudah paham tentang akhlak. Jadi akhlak secara bahasa adalah maknanya perilaku atau tabiat, sedangkan secara istilah adalah tabiat atau perilaku yang tercermin pada diri orang tersebut dalam perilaku atau dalam tindakannya. Akhlak ini dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji dinamakan juga dengan akhlakul karimah atau sering disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim karena dapat mendatangkan kebaikan baik pada dirinya maupun pada orang lain. Jadi ini yang harus kita biasakan. Kenapa perlu kita biasakan? Ini akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berikutnya yang kedua dari pembagian akhlak adalah akhlak tercela, dinamakan juga dengan akhlak sayyi'ah atau akhlak madmumah. Akhlak ini harus dijauhi oleh setiap muslim karena akhlak ini akan mendatangkan kemudharatan, kejelekan pada dirinya maupun orang lain. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas akhlak terpuji. Akhlak terpuji contohnya apa? Setelah tahu, kemudian kita coba biasakan sejak sedini mungkin sehingga menjadi perilaku kehidupan kita dalam sehari-hari. Baik. Contoh akhlak terpuji yang harus kita biasakan, yang pertama baik sangka. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sangka itu artinya duga atau taksir. Nah, jadi baik sangka itu menduga yang baik terhadap sesuatu. Nah, jadi seseorang itu ketika berhadapan dengan sesuatu, biasanya muncul 2. Kadang dia menduga baik, kadang menduga buruk. Maka baik sangka itu menduga yang baik terhadap sesuatu. Dalam bahasa Arab, baik sangka itu diartikan sebagai dhon. Maka baik sangka dinamakan husnudon, sedangkan buruk sangka dinamakan su'udon. Husnun baik, udhon prasangkanya, sedangkan su'udon adalah buruk prasangkanya. Di dalam Islam yang diperintahkan adalah kita senantiasa berhusnudon dan menjauhi sifat su'udon, karena sifat su'udon ini dapat memecah belah persatuan, dapat memecah belah hubungan antara sesama. Itu kalau kita punya sifat yang buruk sangka kepada sesuatu yang lain. Berikutnya, sifat yang harus kita biasakan sejak kecil, simpati. Secara umum, simpati diartikan perasaan kebersamaan secara sosial, atau gampangannya simpati itu biasanya diartikan sebagai ikut merasakan penderitaan orang lain. Ini dinamakan simpati. Misalkan kita melihat korban bencana alam, korban banjir, lalu kita terdorong untuk menolong mereka yang terkena musibah, maka kita dikatakan punya sifat simpati. Ini juga harus dibiasakan pada diri kita, karena orang yang punya simpati berarti dia punya kepedulian sosial, dan orang yang punya kepedulian sosial pasti akan disukai oleh orang lain, terlebih-lebih juga disukai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sifat yang harus kita biasakan toleran. Toleran secara bahasa artinya menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai
atau membiarkan atau membolehkan. Artinya toleransi sikap saling menghormati, saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi toleransi ini terjadi karena ada sesuatu yang berbeda dengan kita, berbeda baik etnis, agama, budaya, tapi walaupun beda-beda saling menghormati, maka itulah dinamakan toleransi. Dalam beragama, walaupun kita beragama beda agama, maka kita diperintahkan dalam agama kita untuk saling menghormati. Hanya saja ada toleransi yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, yaitu toleransi dalam hal mencampur adukan ajaran agama. Ini yang tidak boleh. Tapi dalam hubungan kemasyarakatan, agama kita menganjurkan untuk saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai. Tapi kalau dalam ibadah, kita nggak boleh mencampur adukan. Hari ini ikut hari rayanya umat Kristen misalkan. Lalu nanti kalau hari raya Idul Fitri, orang Kristen ikut merayakan bersama-sama. Nanti kalau ada hari rayanya umat Buddha, ikut bareng-bareng ibadah bersama orang Buddha. Itu yang tidak dibolehkan. Di dalam hal ibadah, nggak kita diperintahkan untuk saling menghormati, tetapi tidak boleh saling mencampur adukan ajaran agama. Kemudian yang keempat, hidup rukun. Hidup rukun artinya hidup yang baik dan damai serta tidak bertengkar. Jadi hidup rukun ini sangat dianjurkan oleh agama, karena manusia memang Allah ciptakan berbeda-beda, baik sukunya, bangsanya, tapi perbedaan itu bukan untuk saling menghina, justru perbedaan itu untuk kita saling bersatu, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ini empat sikap, empat sifat terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rukun, toleran, simpati, dan baik sangka. Itu saja. Mudah-mudahan empat sifat ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita latih dalam kehidupan kita sehingga kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.